Seringkali kita merasa pesimis saat melihat hidup orang lain seakan-akan selalu mulus. Kita berpikir, mereka berhasil karena beruntung. Atau mereka sudah kaya dari lahir, jadi wajar kalau sukses. Nah, pola pikir seperti ini adalah jerat yang bisa membelenggu potensi kita sendiri. Sebaliknya, kita perlu mengingat bahwa masa depan kita tidak ditentukan oleh kondisi kita saat lahir, melainkan oleh keberanian dan kerja keras untuk bermimpi lebih besar. Buktinya, banyak tokoh dunia membuktikan bahwa mereka bisa meraih puncak kesuksesan meski pernah menghadapi banyak rintangan hidup. Salah satunya adalah Larry Ellison, pendiri Oracle yang tumbuh di keluarga sederhana tapi berhasil menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Yuk kita bahas profilnya. Larry Ellison adalah pendiri Oracle Corporation, yaitu perusahaan yang menyediakan perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan komputasi awan untuk bisnis. Dia lahir pada 17 Agustus 1944, yang berarti saat ini dia sudah berusia 81 tahun. Kisah hidupnya adalah cerminan dari ungkapan dari nol hingga ke puncak. Dia bukan lahir dari keluarga kaya, bukan pula anak jenius yang mendapatkan semua kemudahan. Sebaliknya, Larry lahir dari seorang ibu tunggal berusia 19 tahun. Saat berusia 9 bulan, dia menderita pneumonia. Dan karena sang ibu tidak mampu merawatnya, dia pun diserahkan kepada paman dan bibinya untuk diadopsi. Ibu dan ayah angkatnya bernama Louis dan Lillian Ellison. Mereka adalah imigran Yahudi dan tinggal di lingkungan keluarga Yahudi kelas menengah di Chicago. Pada awalnya, Larry tidak tahu menahu jika dia hanya anak angkat. Tapi dia akhirnya mengetahui kebenaran saat berusia 12 tahun. Dan dia juga baru bertemu dengan ibu kandungnya saat dia berusia 48 tahun. Sejak bersekolah, Larry sudah menunjukkan bakat yang kuat dalam matematika dan sains, dan dia bahkan sempat dinobatkan sebagai mahasiswa sains terbaik di Universitas Illinois. Selain itu, semasa kecilnya, Larry juga sudah menunjukkan sifat mandiri, tapi dia juga punya sifat pemberontak dan sering berselisih dengan ayah angkatnya. Situasinya semakin menjadi sulit ketika ibu angkatnya meninggal dunia. Pada saat itu, dia pun memutuskan untuk berhenti kuliah. Tapi tidak lama kemudian, dia mendaftar di Universitas Chicago. Sayangnya, dia lagi-lagi putus kuliah. Melihat kondisinya saat itu, ayah angkatnya sempat mengatakan bahwa dia yakin Larry tidak akan pernah menjadi orang sukses. Tapi bukannya berhenti melangkah, pada tahun 1966, Larry pindah ke California meski dengan bekal uang pas-pasan. Di sana, dia mulai bekerja di berbagai perusahaan teknologi dan mengumpulkan pengalaman sebagai seorang programmer. Salah satu tempatnya bekerja adalah Ampex Corporation, sebuah perusahaan elektronik yang mengembangkan perangkat rekaman data untuk pemerintah Amerika Serikat. Di perusahaan ini dia terlibat dalam proyek besar untuk CIA yang diberi nama Oracle. Nah, nama proyek inilah yang akhirnya nanti menjadi nama perusahaan yang dia dirikan. Ellison juga bekerja di Amdahl Corporation, sebuah perusahaan yang memproduksi komputer mainframe yang kompatibel dengan IBM. Nah, pengalaman ini semakin menambah pengetahuan teknisnya dalam dunia perangkat keras dan juga sistem komputer besar. Pada tahun 1977, bersama dua rekannya, dia pun mendirikan sebuah perusahaan yang kemudian diberi nama Oracle Corporation. Idenya sederhana, mereka melihat potensi besar dari teknologi basis data relasional. Singkatnya, mereka membuat sistem yang memungkinkan perusahaan menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar dengan lebih efisien. Di bawah kepemimpinan Larry yang agresif dan ambisius, Oracle pun berkembang pesat. Mereka tidak hanya membuat perangkat lunak, tapi juga membeli perusahaan lain. Perusahaan ini pun tumbuh dan tumbuh hingga akhirnya menjadi pemimpin pasar global. Larry memimpin Oracle sebagai CEO sampai tahun 2014, lalu dia beralih menjadi chairman dan CTO sambil tetap memiliki pengaruh kuat atas arah perusahaan. Nah, saat ini Oracle menjadi sumber utama kekayaan Larry Ellison. Dia memiliki sekitar 40-41% saham Oracle, sehingga ketika saham perusahaan ini melonjak, kekayaannya pun ikut terdongkrak seperti yang terjadi baru-baru ini. Kesuksesan Oracle pun mengubah hidupnya. Larry Ellison menjadi miliarder dan gaya hidupnya pun mencerminkan itu. Dia membeli properti mewah, kapal pesiar besar, dan bahkan mengakuisisi hampir seluruh pulau pribadi, yaitu Pulau Lanai di Hawaii. Hidupnya juga dilalui dengan beberapa pernikahan. Dia sudah menikah sebanyak 5 kali, dan dari salah satu pernikahannya dia memiliki 2 orang anak, yaitu David dan Megan Ellison, yang keduanya bekerja sebagai produser film. Di luar dunia bisnis, Larry Ellison juga aktif terlibat dalam dunia politik Amerika Serikat.
Dia dikenal sebagai salah satu miliarder yang rutin memberikan dukungan finansial dalam jumlah besar, khususnya kepada Partai Republik dan kelompok konservatif. Saat ini, Larry juga memiliki kedekatan dengan Presiden AS Donald Trump, dan kedekatan itu terlihat pada Januari 2025 ketika dia menghadiri sebuah acara resmi di Gedung Putih. Menurut Forbes, saat ini kekayaan Larry Ellison adalah sebesar 351,8 miliar US dollar dan berada di posisi kedua daftar orang terkaya di dunia.